Di samping gua udah ada mobil sedan yang nyaman, kenceng, dan underrated di kelasnya. Bahkan mobil ini tuh udah dilupakan di pasar mobil bekas. Ini adalah Nissan Sentra Genesis tahun 1991. Bisa dibilang mobil ini tuh langka banget karena jarang terlihat di jalanan. Terus juga mobil ini bersaing ketat sama Toyota Grand Corolla sama Honda Civic Genio. Sebenarnya ada kembaran mobil ini, namanya tuh Nissan Sunny. Tapi Nissan Sunny itu masuk ke Indonesia, itu khusus armada taksi. Sedangkan Nissan Sentra ini dijual untuk sipil. Secara basis sama, yang beda itu mesin sama fiturnya. Kalau Nissan Sunny mesinnya 1300 cc karburator. Kalau di Nissan Sentra ini mesinnya 1600 cc injeksi. Terus juga kalau Nissan Sunny ya, itu belum dilengkapi oleh power steering, belum dilengkapi oleh power window, sama belum dilengkapi oleh tachometer. Sedangkan untuk Nissan Sentra ini, fitur-fitur tersebut ada. Kemudian pada tahun 1994, Nissan Sentra hadir dengan varian yang lebih tingginya. Namanya itu Nissan Sentra Super Saloon. Perbedaan sama yang Genesis ya, kalau di eksterior, yang Super Saloon itu udah ada lip di bumper depan sama belakang. Terus juga di Super Saloon tersedia sayap belakang, sama ada emblem Super Saloon di bagasi belakang. Kemudian pada tahun 1996, Nissan Sentra hadir dengan edisi perpisahan. Namanya itu Nissan Sentra Supreme Super Saloon. Kalau varian tersebut interiornya udah kulit. Harga bekas mobil ini tuh beda banget sama kompetitornya ya. Ini paling murah, paling terjangkau, yaitu sekitar 25 sampai 40 juta. Dan angka 40 juta itu udah dapet yang mulus. Sedangkan kayak Grand Corolla deh, yang mulus-mulus kan bisa 70-80 kan. Nah ini dibandingkan kompetitornya ini jauh banget. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus video berikut. Desain mobil ini sudah mulai membulat, tidak seperti generasi sebelumnya yang B12 ya. Kalau B12 itu masih mengkotak. Makanya kalian kalau mau yang retro-retro itu pilih yang B12. Kalau yang B13 ini sudah mulai membulat atau mengkapsul. Tapi ya menurut gua, desainnya itu masih lebih timeless Toyota Grand Corolla sama Honda Civic Genio. Kalau di mobil ini menurut gua masih cukup ketuaan sih. Di tampak depan ini cukup simple ya. Lampunya ini menipis. Ini masih mika buram, terus bahannya plastik. Untuk grill ini desainnya ada garis horizontal ya. Terus di tengahnya sini ada logo Nissan yang dilapisi oleh chrome. Untuk bumper ini sebenarnya sewarna dengan body, tapi sama pemiliknya ini udah di repaint ala-ala base model gitulah. Untuk tipe yang Super Saloon ini tersedia lip ya di bawah sini. Jadi kelihatan lebih manis kalau menurut gua. Di tampak samping kalau kalian lihat dari HP itu kan kelihatannya pendek ya. Kalau kalian lihat langsung, ini sebenarnya panjang. Panjangnya ini 4,3 meter. Kalau Grand Corolla itu panjangnya 4,2 meter. Tapi ya, kalau di foto atau di kamera, itu kelihatannya Grand Corolla lebih panjang daripada ini. Tapi kalau kalian lihat langsung, ini sebenarnya panjangan mobil ini. Terus untuk pelek ya, ini pelek udah nggak standar ya. Ini pakai SSR Type C yang replika, yang double PCD. Ukurannya ini ring 15 dengan ban 195 profil 50. Terus untuk rem depan sudah cakram, kalau rem belakangnya masih tromol. Terus untuk side body molding, ini aslinya sewarna body. Untuk spion, ini pengaturannya sudah elektrik, tapi belum elektrik retract. Handle pintu ini unik nih. Ini kan secara desain sebenarnya kayak ditarik ya, tapi aslinya ini dicongkel. Nih, tuh. Terus tuh dimensi mobil ini cukup tinggi. Tingginya ini 1,3 meter. Untuk headroom seharusnya lega. Di tampak belakang ini cukup simple ya. Lampunya ini menipis, terus garisnya lempeng sampai lampu berikutnya. Di tengah sini ada logo Nissan yang dilapisi chrome. Terus untuk buka bagasi ya, di belakang sini nggak ada handle. Jadi harus narik tuas yang ada di sisi pengemudi. Bagasinya ini lega banget. Dan kelebihan di Nissan Sentra ini, jok rauk keduanya bisa dilipat. Nih. Tuh,
jok row keduanya bisa dilipat. Jadi kalian kalau misalnya bawa barang-barang yang banyak, yang gede, ini sangat memudahkan sekali. Bahkan kalau jok row keduanya nggak ditutup, itu bagasinya sudah sangat cukup. Mesin yang dipakai mobil ini adalah GA16DE 1600 cc 4 silinder segaris, DOHC 16 valve, dan sudah berteknologi injeksi. Tenaganya 110 horsepower dan torsinya 146 Nm. Mesin ini disambungkan ke roda depan dengan 5 percepatan manual. Untuk Nissan Sentra ini tersedia juga transmisi Matic 4 percepatan, sedangkan untuk Nissan Sunny itu hanya tersedia transmisi 5 speed manual. Untuk mesin ini, spare part-nya itu nggak sebanyak kompetitornya, contohnya kayak Greco ya. Kalau Greco kan spare part mesinnya kan banyak banget ya. Nah, kalau yang ini tuh spare part-nya nggak sebanyak kompetitornya, jadi kalian harus punya koneksi sama komunitas dan bengkel spesialis. Spare part-nya bukan berarti susah dan nggak ada ya, cuman akan lebih mudah kalau kalian punya koneksi gitu cuy. Terus juga part-partnya awet dan tangguh gitu. Di interiornya ini suasana 90s-nya kerasa banget. Karena kenapa? Dia punya desain dashboard yang cukup simple, visibilitasnya luas, pilarnya kecil-kecil, dan dia punya jok yang nyaman. Pertama gue mau bahas joknya dulu. Joknya ini bahannya fabric yang halus banget, terus lumayan empuk ya. Kemudian pengaturannya lengkap banget. Ada sliding, ada reclining, ada pengaturan ketinggian dubur, ada pengaturan ketinggian paha. Di kelasnya yang paling lengkap ini doang. Untuk headrest ini adjustable. Terus di door trim ini bahannya soft touch dan ada sentuhan fabric. Di bawahnya sini ada power window keempat sisi. Terus di depannya ada tombol auto untuk kaca depan aja. Di depannya ini central lock. Kemudian di door trimnya ada handle pintu, ada tempat penyimpanan kecil, ada door pocket, sama ada speaker. Terus untuk setir ya guys, setirnya ini modelnya palang 4. Dia ini sebenarnya pengaturannya cuma bisa tilt aja, cuman ini pengaturannya lagi rusak. Di panel instrumennya ini cukup lengkap. Ada speedometer, ada tachometer, ada jarum bensin, sama ada jarum temperatur mesin. Untuk Nissan Sunny ini belum dilengkapi oleh tachometer, tapi kalau di Nissan Sentra ini sudah dilengkapi oleh tachometer. Di bawah panel instrumen ada pengaturan spion secara elektrik ya. Terus ada tuas lampu sama ada tuas wiper. Wipernya ini udah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Kemudian untuk tempat penyimpanan sebanyak apa sih? Pertama di sini ada laci tapi lacinya rusak. Terus di dashboard sini bisa naruh sesuatu ya karena ada lengkungannya. Di tengah ini ada tempat penyimpanan terbuka yang lumayan kecil tapi cukup untuk naruh dompet, kartu sama HP. Di bawahnya lagi sini ada tempat penyimpanan lagi. Terus di door pocket juga ada. Dan yang hebatnya, dia punya tempat penyimpanan di konsol tengah yang 3 tingkat ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Udah gitu dia tempat penyimpanannya juga bisa dijadiin armrest. Terus dia punya cup holder guys ya, 2 buah nih di depan sini. Dan yang uniknya di mobil ini, dia punya kompartemen di bawah jok penumpang, kayak Starlet Lise. Cuman bedanya untuk Starlet Lise itu penempatannya di jok belakang. Overall untuk tempat penyimpanan ini banyak sekali. Untuk dashboard, ini materialnya soft touch ya, cuman dia rada keras gitu, build quality-nya cenderung rapih untuk di kelasnya. Di bawah sini ada head unit yang udah aftermarket. Aslinya ini single din yang cuman bisa radio sama kaset aja. Untuk isi AC ini ada 4 buah, tapi belum bisa dibuka tutup ya semuanya. Di bawahnya sini ada tombol hazard sama tombol rear defogger. Di climate control-nya ini cukup lengkap guys. Ada speed fan, ada pengaturan suhu, ada pengaturan arah sembur, ada front defogger, sama ada open close air. Di bawah sini ada asbak, di sampingnya ini power socket. Di konsol tengah tersedia persneling 5 speed dengan bahan karet dan parking brake yang masih model mechanical. Di bagian belakang ini sempit banget guys. Ini legroom gue mentok. Di depan posisi pengemudi gue dan tinggi gue 173 cm. Untuk legroom ngepas. Tapi untuk headroom ini masih lumayan lega. Joknya ini bahan fabric ya. Dia itu empuk. Terus untuk headrest ini model fix. Kemudian ada seat belt ya, 2 buah seat belt di row kedua. Yang unik di mobil ini, dan setahu gue ya, di kompetitornya cuma Nissan Sentra ini doang yang pakai. Dia ini punya semacam lumbar support gitu ya, tapi pengaturannya itu bukan diputer, tapi dicongkel. Nih ya di sini ada tuh, nih. Ini kayak semacam lumbar support gitu, yang fungsinya untuk menahan punggung bagian bawah ya. Jadi kita perjalanan jauh itu nggak melelahkan. Hebat. Ini setahu gue di Nissan Sentra doang yang pakai, di kompetitornya nggak ada.
Oke guys, jadi kali ini kita mau test drive Nissan Sentra Genesis tahun 91 ini. Langsung aja. Koplingnya nggak terlalu enteng-enteng banget, steeringnya kaku, cuman ini emang udah mundur ya, karena sinkronesnya udah mesti diganti. Oke. Rasa berkendara di mobil ini cukup nyaman untuk di kelasnya ya. Pertama, dia suspensinya cukup empuk. Jadi ketika lewat polisi tidur itu travelnya empuk, tapi masih sedikit terikit-terikit gitulah. Tapi masih dalam batas nyaman guys. Untuk posisi nyetir di mobil ini tuh commanding ya dibandingkan dengan kompetitornya. Kalau Grand Corolla yang posisi duduknya rendah, Civic Genio apalagi, ini malah tinggi posisi duduknya ya, commanding gitu. Tapi dia enaknya visibilitasnya luas, pilar kecil-kecil, sama kap mesin depan masih kelihatan. Jadi untuk visibilitas ini luas banget, seperti khasnya mobil-mobil 90-an. Gitu. Dan yang enaknya lagi ya, karena ini pengaturan joknya lengkap, ini tuh nyaman banget. Jadi kita nggak berasa capek. Ada pengaturan peninggi paha, peninggi luhur. Aduh, enak banget sih. Apalagi joknya empuk. Top deh untuk joknya, parah. Enak banget, mewek. Untuk rasa setir di mobil ini mobil udah power steering guys, tapi belum EPS. Rasanya itu ya seperti karakter mobil non EPS pada umumnya ya. Jadi itu feel-nya natural. Kalau di kecepatan rendah agak berat kalau dibandingin sama yang EPS ya. Terus dia feedbacknya sangat cepat gitu. Jadi ya lu berasa bawa mobil, nggak berasa kayak bawa kapal. Untuk kekedapan kabin di mobil ini cenderung agak berisik sih jujur aja, karena suara luar lumayan masuk, suara mesin juga masuk, dan suara kolong masuk juga gitu. Jadi kurang begitu kedap. Coba handlingnya ini ya, wah stabil banget, gak minim body roll guys. Iya betul. Minim body roll, meskipun suspensinya cukup empuk, tapi handlingnya masih terjaga dengan baik gitu. Body roll juga minim, mobilan juga napak, top deh. Untuk rasa mesin di mobil ini cukup enak ya. Mesinnya 1600 cc, tenaganya 110 horsepower, torsinya 146 Nm. Dia putaran bawahnya itu galak banget. Jadi ketika kita toil dikit, itu mobilnya langsung ngacir ya. Ini tarikannya enak, tarikan putaran bawahnya. Kalau atasnya rada ngempos sih yang gue rasain. Ini untuk torsinya melimpah banget di RPM bawah, jadi cocok buat di pegunungan, stop and go, sama buat nyodok-nyodok mobil depan. Maksud gue tuh, biasanya kan ada ya mobil-mobil yang rese gitu, yang nyerobot. Nah, kalian pepet aja mobil depannya gitu. Wah, enak sih tarikannya. Kesimpulan review dan test drive ini adalah mobil ini tuh nyaman, kenceng, terus juga dipakai cruising enak, dan konsumsi BBM-nya tergolong irit gitu. Bahkan kenyamanannya menyamai Greco gitu. Dan Greco itu kalau kondisinya yang bagus gitu ya, yang bagus itu 80 juta, 90 juta gitu. Sedangkan kalau mobil ini, kondisi mulus pun bisa di angka 40 juta. Dengan harga yang lebih murah daripada Greco, jauh lagi. Ini kenyamanannya menyamai cuy. Udah gitu juga mesinnya kencang juga. Wow, cocok juga buat anak muda. Jadi sekian review dan test drive kami. Kalau misalnya ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar. Terus bagi kalian yang mobilnya ingin direview seperti ini, kalian bisa DM ke IG kita, yaitu @usercarreviewid. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!